Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate Anda hasil sebuah meeting antara manajemen SMI, yaitu pemilik robot trading Net89 seperti yang Anda tahu, dengan sekelompok orang dari tim Dollar Hunter. Dollar Hunter, pemburu dolar. Oke, di sini saya dapat info lah ya. Anda lihat di sini deh ya, notulen meeting ya. Notulen meeting yaitu diskusi dengan CEO SMI, yaitu pastinya Pak Andreas Andrianto. Pada hari Jumat lalu, tanggal 13 Mei 2022, jam 3 sore sampai jam 5 sore di kantor SMI, pesertanya tim Dollar Hunter. Ya nggak disebut lah ya berapa banyak anggota tim ini. Ada beberapa poin. Nah, ini menariknya, ada beberapa poinnya ini saya coba bacakan lah ya. Opsi 1. Opsi 1 untuk withdrawal, kan sebenarnya Net89 memberikan kesempatan kepada para pemainnya untuk withdrawal, tapi dicicil gitu ya. Nah, di sini dikatakan tetap berjalan. Namun dilihat dari kecepatannya, Pak Andreas tidak bisa menjamin selesai 100% dalam 6-8 bulan seperti yang broker sampaikan. Sampai di sini saya masih bingung ya. Kalau uangnya masih ada di broker, kenapa brokernya nggak bisa sekaligus gitu bayarnya ya? Kan kalau tradingnya benar di broker yang bersangkutan, ya kalau orang mau withdraw langsung dong dari broker harus kasih. Tapi nggak tahu deh, bukan urusan saya itu ya. Saya cuman mencoba menganalisa. Bahkan bisa lebih lama baru selesai jika kecepatan withdraw masing sama seperti kinerja beberapa bulan ini. Jadi broker asingnya itu di luar itu sepertinya withdrawnya atau memberikan kesempatan orang untuk withdraw dicicil. Saya baru dengar sih, baru dengar ada aturan seperti ini. Tapi udahlah, itu kan urusan antara broker luar negeri dengan PT SMI. Saya nggak tahu kerjasamanya ya. Jadi kalau dicicil seperti sekarang, 8 bulan pun nggak kelar gitu, ya kan? Saya nggak tahu dicicilnya berapa per harinya gitu ya. Kemudian beliau memang tidak punya kontrol penuh, jadi Pak Andreas katanya nggak punya kontrol atas broker gitu ya. Kan yang mengembalikan broker bukan saya, kan gitu ya. Jadi hanya bisa sebatas follow up, koordinasi dan push kenaikan limit dengan para broker. Jadi Pak Andreas berusaha nge-push nih para broker. Coba naikkan limit dong supaya cepat selesai gitu ceritanya. Oke, itu opsi 1. Opsi 2. Jadi opsi 2 itu konversi mining ke Infinity Plus ya. Sampai saat ini belum dibuka lagi ya. Karena ada kemungkinan maksud saya ada kemungkinan dibuka lagi apabila ada masuk dana dari investor besar di CAD. Konversi mining sebagian tertunda karena lockdown di China. Mungkin peralatan VGA-nya gitu ya. Jadi karena lockdown, peralatannya sulit masuk atau gimana saya tidak tahu. Dan juga masih menanti dana dari investor besar. Sebagian komponen dari sana yang dari negara lain sudah mulai masuk barang-barangnya. Sepertinya yang dari China tertunda, tapi yang dari negara lain sudah mulai masuk katanya. Oke. Opsi 3. Untuk take over account tahap 1 ya, dana 260M sudah habis ya. Ada kemungkinan dibuka lagi apabila ada investor baru yang berminat menalanginya. Asik ya, take over account. Take over account. Ini take over account istilahnya kalau saya tidak salah, daripada Anda nunggu withdraw lama 6-8 bulan itu pun belum tentu selesai. Nanti nih ada investor dan sebelumnya sudah ada investor dan sudah habis uangnya 260M. Investor itu nalangin. Udahlah, akun Anda saya bayar sisanya berapa?
sekian, oke saya bayar langsung nih 50%, saya talangin, tapi nanti saya yang akan narik withdraw cicil tuh sama broker yang mungkin 6-8 bulan, mungkin setahun, tapi saya talangin dulu nih, begitu. Itu opsi 3. Kenapa? Makanya dibayar 50%. Tapi sudah habis dananya. Baru dibuka lagi jika ada investor baru yang berminat menalangin. Kalau nggak ada, ya nggak bisa gitu ya. Oke, opsi 4. Nah, untuk konversi CAD, ya tadi Infinity Plus gitu ya. Prioritas batas waktu daftar 15 Mei. Jadi setelah 15 Mei Anda bukan masuk yang prioritas, kira-kira gitu. Silakan daftar dulu tanpa komitmen store dana dulu untuk review. Saya nggak ngerti ini. Kok store dana? Kan konversi masa store dana? Oke lah. Apabila tidak memenuhi kuota akan dibatalkan. Aturan baru bisa ikut dengan minimal modal konversi 1 Supreme. Jadi Anda hanya bisa konversi ke CAD atau Infinity Plus dengan mengkonversi 1 Supreme. Kalau dari bahasanya mungkin kalau Anda di bawah Supreme nggak bisa kali ya. Tapi saya nggak tahu. Kan saya nggak ikut meetingnya. Saya cuman lihat dari minute of meetingnya. Ya. Jadi kalau ini benar, Anda yang bukan Supreme, mungkin yang robot yang murah kali ya, yang nggak bisa konversi gitu. Terus gimana kalau nggak bisa konversi? Ya Anda tunggu withdrawal atau nunggu ada orang investor besar yang berani nalangin tadi, bayar 50%. Gitu maksudnya. 5, atau opsi 5, untuk kompensasi kapasitas trading, khusus member-member baru join ke kapasitas robot trading di broker lokal under Bapepti direncanakan bulan Juli 2022. Masih wacana. Jadi begini, di opsi 5 ini yang saya tahu gitu ya, tapi kalau Anda pemain Net 89 pastinya lebih tahu dari saya. Ada wacana Net 89 ini akan dijalankan lagi di broker lokal. Jadi seperti legal gitu. Cuman saya nggak tahu ya, kan ada aturan kalau itu dijual secara multi level kan melanggar juga. Ya itu saya nggak tahu lah ya. Tapi setidaknya brokernya lokal yang dilisensi oleh Bapepti. Jadi dengan kata lain ada harapan bisa jalan lagi nih Net 89 karena akan jalan di broker lokal yang dilisensi atau diawasi oleh Bapepti. Tapi meskipun direncanakan bulan Juli 2022, itu masih wacana. Artinya, wacana. Artinya, ya wacana. Bisa jalan, bisa tidak. Oke? Kan wacana. Iya, bagus berwacana menjalankan Net 89 di broker lokal. Kan yang menjadi masalah kan 2. Mereka broker luar negeri yang ilegal dan sebenarnya ada satu lagi menjalankan ini secara multi level. Saya nggak tahu apakah nanti kalau jalan di broker lokal itu tetap dipasarkan secara multi level yang juga itu dilarang ya. Kecuali Bapepti bikin aturan baru, saya nggak tahu. Tapi sampai sekarang produk-produk yang berhubungan dengan produk berjangka komoditi tidak boleh dijual secara berjenjang. Nomor 6. Kantor SMI masih beroperasi dan Pak Andreas tetap bisa kita jumpai. Jadi ini kabar gembira. Jadi kalau Anda yang mau ketemu Pak Andreas tinggal datang aja ke kantor SMI. Bisa dijumpai katanya kan, masih beroperasi. Pembangunan tower masih berjalan non-stop katanya. Target rooftop ini oh maksudnya target rooftop off. Ya oke lah. Di akhir tahun 2022. Jadi nanti akhir 2022 sampai rooftopnya itu selesai lah, komplit dah. Dan mulai bisa difungsikan di bulan Februari 2023. Artinya kami atau SMI ini perusahaan bonafit, tower tetap jalan dibangun, ya kan? Dan bisa difungsikan sampai Februari 2023 gitu ya. Bisa cepat karena pembuatan perlengkapan interior berjalan paralel dengan pembangunan fisik. Ya itu sih nggak penting gitu ya buat para pemain Net 89. Pemain Net 89 nggak penting
yang namanya towernya masing bisa berjalan atau enggak, yang penting uangnya balik nggak gitu kan? Gitu kalau menurut saya. 7. CAD atau yang Infinity Plus akan masuk alat baru sekitar 4.000 Power Rig Signature yang akan tersedia 3 minggu setelah lockdown dibuka waktu shipment. Ini kan yang mengharapkan barang dari China. Ya. Alat baru ini hanya diperuntukkan bagi member baru dan member yang sudah konversi namun belum dapat alat, waiting list. Bukan untuk pengajuan konversi baru. Jadi begini, kan selama ini ada beberapa, daripada saya nunggu 6 bulan, 8 bulan, bahkan setahun juga belum tentu selesai withdrawnya, udahlah saya konversi. Ada gitu ya. Daripada dibayarin, ditalangin cuman bayar 50%, oke lah saya konversi gitu ya. Ada. Tapi di sini dikatakan alat peralatan baru, Power Rig Signature-nya itu, yang 4.000 baru tersedia 3 minggu setelah lockdown dibuka. Lockdown dibuka kapan nggak tahu gitu ya. Nah, tapi alat baru ini kalaupun datang yang ada 4.000 ya, hanya untuk member baru dan member yang sudah konversi tapi waiting list. Bukan untuk pengajuan konversi baru. Jadi gini, kalau Anda sekarang baru mengajukan, alat yang 4.000 ini bukan buat Anda. Itu buat mereka-mereka yang sudah sejak lama bilang mau konversi tapi nggak bisa konversi karena alatnya nggak ada gitu maksudnya. Atau member baru yang bukan gara-gara konversi tapi dia langsung beli, itu boleh. Tapi kalau yang konversi, yang dari waiting list, yang diprioritaskan. Tetapi kalau sekarang Anda baru mengajukan konversi, bukan untuk Anda. Jadi ribet juga ya. Saya sampai garuk-garuk kepala nih ya. Kalau nunggu withdrawal 6-8 bulan itu pun belum tentu selesai katanya. Karena itu tergantung broker. Padahal saya baru dengar nih, broker itu masa di withdraw cicil gitu ya. Kalau benar uangnya ada di broker ya langsung lah brokernya bayar. Tapi itu bukan urusan saya coy. Kedua, mau konversi tapi alatnya nanti tunggu China open lockdown, itu pun untuk member yang sudah waiting list. Yang baru ini entah. Atau Anda nungguin tuh, yang ada yang nalangin, bayar 50%. Tapi itu pun sudah habis duitnya. Nunggu ada orang yang punya duit banyak yang mau nalangin lagi. Tapi siapa? Nggak tahu. Aduh, bingung juga saya ya. Bingung juga saya. Saya nggak tahu ini meetingnya bener nggak ya? Atau minute of meetingnya bener nggak gitu ya? Kok kalau saya jadi pemain Net 89 dari tim Dollar Hunter, kok jadi pesimis saya? Oke lah. Kemudian 8, aplikasi YouClick ada kemungkinan sudah dapat dipublikasikan di akhir bulan Mei atau awal bulan Juni. Versi trial atau uji cobanya gitu ya bisa digunakan menjelang akhir bulan Mei ini. YouClick kalau nggak salah bukan bagian dari konversi, tapi oke lah. Ini mungkin pemberitahuan ya. 9, info dari Pak Andreas untuk permasalahan tentang bonus e-book dan reward peringkat yang belum cair tetap menjadi tanggung jawab SMI dan akan diselesaikan tuntas. Silakan melapor melalui upline aktifnya masing-masing untuk penyelesaiannya. Nah, ini mungkin salah satu berita bagus nih ya. Ayo yang mau mengharapkan bonus e-book dan reward peringkat yang belum cair tetap akan dituntaskan. Oke. 10, khusus member Dollar Hunter. Khusus nih, jadi hanya untuk tim pemburu dolar gitu, yang tim lain nggak tahu gitu ya. Ini unik juga sih. Yang masih ingin tetap mengambil opsi 2 dan 3, silakan menghubungi upline aktifnya. Ya, upline aktifnya masing-masing untuk konsultasi dan membuat persiapan-persiapan yang dibutuhkan. Jadi kalau bukan member Dollar Hunter, nggak tahu. Tapi kalau member yang mau ambil opsi, member Dollar Hunter yang mau ngambil opsi 2 dan 3, silakan hubungi upline-nya. Saya nggak tahu ya kalau member yang grup lain ini gimana ya. Tapi oke lah, bukan urusan saya coy. Kesimpulan. Setiap opsi yang dikeluarkan oleh perusahaan, dalam hal ini PT SMI, merupakan solusi terbaik. Dan semestinya untuk kita dapat meminimalisir resiko bisnis. Saya lagi berpikir ya. Setiap opsi yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan solusi terbaik.
Opsi 1 yang withdraw dicicil 6-8 bulan itu pun belum tentu selesai karena tergantung dari kapasitas broker dan Pak Andreas cuman hanya bisa memfollow up gitu ya. Apakah itu opsi yang solusi terbaik? Kan kalau dari bahasanya kan di boldface tuh ya, dibuat tebal tuh hurufnya ya. Dikatakan setiap opsi yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan solusi terbaik. Oh ya? Oh ya? Opsi satunya gimana? Yang sampai 8 bulan bahkan setahun juga belum selesai. Dan semestinya untuk kita dapat meminimalisir resiko bisnis. Mungkin ya sudahlah, Anda sabar saja gitu ya, withdraw 6-8 bulan ya. Siapa tahu cair gitu ya. I don't know ya. Kemudian opsi yang apa? Yang konversi itu alatnya sudah habis, nunggu. Nah, tapi itu juga opsi terbaik. Tapi dikatakan yang belum daftar, baru mau daftar, sorry dulu, karena itu untuk waiting list. Saya bingung, apakah itu opsi terbaik? I don't know. Kemudian nunggu sampai nanti ada yang mau nalangin lagi, bayarin Anda 50%, itu pun kalau ada, karena uang 260M sudah habis katanya. Apakah itu solusi terbaik? Enggak juga sih menurut saya. Dan juga wacana untuk nanti dilanjutkan di broker lokal yang masih wacana, I don't know juga. Tapi menurut saya opsi yang baik yaitu gabung di paguyupan Gerakan Desak Net 89 withdraw sekarang. 2 hari yang lalu, paguyupan ini melakukan sebuah video chat gitu ya, yang sebenarnya sudah ditutup pada tanggal 15 Mei, hari Minggu kemarin. Tapi mereka mengumumkan memperpanjang pendaftaran karena animo yang mau masuk itu banyak gitu ya. Dibuka sampai akhir bulan. Tapi setelah akhir bulan, itu paguyupan ini benar-benar ditutup. Jadi, bagi Anda yang masih mau gabung di paguyupan Gerakan Desak Net 89 withdraw sekarang, masih dibuka. Oke? Bagaimana caranya? Anda email ke email saya yang ini, nanti saya kasih instruksinya. Ya, segera mungkin karena akhir Mei ditutup. Ya, bagi Anda yang berminat saja. Ya, nanti Anda akan dimasukkan ke satu grup Telegram. Nanti Anda ikuti instruksinya di sana. Jadi demikian saja harapan baru gitu ya bagi Anda para pemain Net 89. Apa itu harapan baru? Ya, gabung ke paguyupan Gerakan Desak Net 89 sekarang. Atau kalau Anda tahu paguyupan yang lain, silakan juga. Tapi yang saya tahu ya paguyupan Gerakan Desak Net 89 withdraw sekarang. Oke? Semoga bahasan ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.